sebagai pemateri pertama untuk kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Mohon maaf dikarenakan kita menggunakan kuliah online dikarenakan kita ada keterbatasan untuk tatap muka dikarenakan lockdown untuk virus corona atau COVID-19. Nah, di sini ada peta konsepnya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Lalu ada menggunakan energi, yaitu proses sintesis sel dan enzim, memelihara steady state sel, penyerapan unsur hara, ekspresi senyawa dan pergerakan sel. Di sini ada menggunakan reaksi enzimatik dan juga reaksi reduksi dan oksidasi. Definisi metabolisme: semua proses kimiawi yang dilakukan oleh organisme atau semua reaksi yang melibatkan transformasi energi kimia di dalam makhluk hidup. Definisi metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Metabolisme sebagai proses produksi energi untuk kehidupan sel, senyawa pembawa energi, ATP dan juga ADP. Anabolisme yaitu pembentukan senyawa yang memerlukan energi atau disebut dengan reaksi endergonik. Contohnya adalah pada fotosintesis, di mana dia membentuk C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Lalu ada katabolisme, di mana dia penguraian senyawa yang menghasilkan energi atau reaksi eksergonik. Contohnya adalah respirasi yang menguraikan karbohidrat menjadi asam pirufat dan juga energi. Mengapa mikroba memerlukan energi? Sintesa bagian sel, dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Mempertahankan kondisi sel agar optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Pertumbuhan dan perbanyakan. Penyerapan hara dan ekspresi senyawa yang tidak diperlukan. Dan terakhir adalah pergerakan atau mobilitas. Selanjutnya ada energi kimia. Komponen kimia berenergi tinggi, yaitu ada ADP dan ATP. Adenosin difosfat atau ADP dan adenosin trifosfat atau ATP yang dibentuk dari adenosin monofosfat. ADP adalah AMP dari P dan ATP adalah AMP, P, dan juga P. Energi kimia juga dapat disimpan dalam komponen dengan ikatan tioster seperti asetil S koenzim A atau asetil SCOA. Reaksi biokimia dikatalis oleh enzim, berperan penting dalam setiap reaksi dalam metabolisme. Enzim, karakteristik enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pengaturan sistem enzim, dan juga penamaan enzim. Definisi dan karakteristik kerja enzim. Protein dengan aktivitas katalik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut. Di sini ada ukuran molekul enzim lebih besar dari substrat dan ada juga reaksi dipercepat pada suhu alami. Di mana enzim ini bekerja sama dengan substrat untuk membentuk yang lebih kompleks lagi yang akan menghasilkan produk ini. Dan ini ada reaksi dipercepat pada suhu alami, namun dia akan juga mengalami penurunan energi dari aktivasi tersebut. Kofaktor enzim. Ada enzim yang mengandung komponen kimia lain selain protein. Komponen itu biasa disebut dengan kofaktor, yang suatu komponen yang bukan dari protein. Lalu kofaktor berupa molekul anorganik seperti Fe2+, Ne2+, CO2+, Na+, atau molekul organik kecil yang disebut dengan koenzim. Misalnya vitamin B, B1, dan juga B2. Koenzim yang terikat kuat secara kovalen pada protein enzim disebut dengan gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis bersama-sama koenzim atau gugus logamnya disebut dengan holoenzim. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah pH dan suhu dan juga ada konsentrasi substrat. pH dan suhu ini dia mempengaruhi kerja enzim, di mana pH ini biasa pH optimalnya adalah 6-8 dan juga suhu itu pada suhu tubuh itu 36-40 derajat Celcius dan juga
ada pada beberapa bakteri itu sampai bertahan bisa 70 derajat Celcius. Lalu pada konsentrasi substrat, semakin tinggi dia konsentrasi substrat, maka reaksi akan semakin meningkat pula. Hal ini terjadi karena semakin banyak molekul substrat yang tersedia, semakin banyak pula substrat yang memasuki sisi aktif dari enzim tersebut. Pengaturan enzim. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penghambat kompetitif atau competitive inhibitor. Molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim tersebut. Nah, di sini itu dia jadi jika inhibitor lebih dominan daripada substrat, maka sisi aktif dari enzim tersebut tidak bisa berikatan dengan substrat. Tapi jika terlepas, enzim bisa berikatan dengan substrat tersebut. Lalu pada penghambatan non-kompetitif, molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif menyebabkan konformasi enzimnya menjadi berubah. Di sini adalah yang non-kompetitif. Dia tidak berkompetensi secara langsung, namun dia mengganggu sistem kerja reaksi enzimatik dengan cara berikatan pada bagian lain dari enzim tersebut. Jadi dia tidak menempati sisi aktif enzim, dia akan menempati allosteric enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim tersebut. Nah, jika berubah substratnya, tidak bisa bereaksi dengan enzim. Selanjutnya adalah penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dalam rangkaian reaksi tersebut sehingga produksi enzim selanjutnya akan ditunda. Nah, jadi itu untuk penghambatan umpan balik ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif dari enzim tersebut sehingga substrat tidak bisa menempati atau berdampingan dengan sisi aktif tersebut sehingga tidak lagi terjadi reaksi. Nah, di sini kan disebutkan juga bisa menghambat untuk proses yang selanjutnya ini sehingga dia akan ditunda. Penamaan enzim oksidoreduktase atau EC1, transferase EC2, hidrolase EC3, liase EC4, isomerase EC5 dan juga ligase EC6. Di mana EC1 sampai dengan EC6 merupakan subkelas dalam penamaan enzim atau enzim nomenklatur. Tipe metabolisme mikroba ada heterotrof, autotrof, dan juga fotosintesis. Di sini pada metabolisme heterotrof atau kemoorganotrof, pada sumber karbonnya yaitu organik, sumber nitrogennya organik atau anorganik, sumber energinya oksidasi senyawa organik dan juga sumber hapusnya tidak ada. Untuk autotrof atau kemolitotrof, sumber karbonnya dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik dan juga sumber energinya oksidasi senyawa anorganik. Lalu di sini ada fotosintesis, di mana dia dibagi menjadi 2 juga, yaitu fotoliototrof bakteri dengan fotoorganotrof. Pada foliototrof ini dia dibagi menjadi 2 juga, yaitu untuk bakteri dan cyanobacteria. Yaitu pada sumber karbonnya sama-sama menggunakan dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik dan juga sumber energinya dengan cahaya matahari. Namun dengan sumber HPC ini dia menggunakan untuk yang bakteri menggunakan H2+ atau H2 dan juga yang cyanobacteria menggunakan fotolisis H2O. Dan untuk fotoorganotrof bakteri, dia sumber karbonnya dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik, sumber energinya dengan cahaya matahari, dan sumber hapusnya dengan bahan organik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada slide video berikutnya. Baik, saya Renatri Andini akan menjelaskan tentang tipe metabolisme mikroba. Jadi, tipe metabolisme mikroba itu ada 3, yaitu heterotrof, autotrof, dan fotosintesis. Kemudian, metabolisme pada heterotrof atau kemoorganotrof, sumber karbon didapat dari organik, sumber nitrogen organik atau anorganik, sedangkan sumber energi didapat dari oksidasi senyawa organik. Kemudian, pada metabolisme autotrof atau kemolitotrof, sumber karbon didapat dari karbon dioksida,
sumber nitrogen dari anorganik, sedangkan sumber energi didapat dari oksidasi senyawa anorganik. Kemudian metabolisme fotosintesis terdiri dari dua, yaitu fotolitotrof dan fotoorganotrof. Fotolitotrof pada bakteri dan cyanobacteria ini pada sumber karbon, sumber nitrogen, dan sumber energinya sama, namun berbeda pada sumber H+. Pada bakteri, sumber H+ didapat dari H2S atau H2, sedangkan pada cyanobacteria, sumber H+ didapat dari fotolisis H2O. Kemudian fotoorganotrof, bakteri sumber karbonnya itu karbon dioksida, sumber nitrogennya anorganik, sumber energinya cahaya matahari, sedangkan sumber H+-nya bahan organik. Metabolisme heterotrof. Metabolisme heterotrof ini terjadi pada jamur dan bakteri tertentu. Mendapatkan energi dari oksidasi senyawa organik. Senyawa organik mengandung karbon dan nitrogen yang digunakan secara aerob atau anaerob untuk menghasilkan tenaga produksi seperti nikotinamide, adenine, dinukleotida tereduksi, NADH, dan H+, dan energi atau ATP. Kemudian respirasi aerob versus anaerob. Jadi kalau pada respirasi aerob, katabolisme bahan organik dengan akseptor elektron terminal itu berupa O2 dan donor elektron berupa bahan organik, misalnya katabolisme gula. Reaksinya C6H12O6 plus 6O2 bereaksi menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Efisiensi respirasi aerob ini adalah 55%. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob katabolisme dengan akseptor elektron terminal berupa NO3, SO4, senyawa organik fumarat, dan CO2. Dan donor elektron berupa bahan organik, misalnya bakteri metanogen. Reaksinya seperti 4H2 plus CO2 bereaksi menjadi CH4 plus 2H2O. Metabolisme autotrof, kemotrof, kemoautotrof, dan kemolitotrof. Bakteri yang tumbuh lambat dengan keberadaan senyawa anorganik, ion mineral, tanpa menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Sumber karbon didapat dari CO2, sumber nitrogen didapat dari NH3, NO3- atau N2. Metabolisme fotosintesis, fotoautotrof, dan fotoorganotrof. Jadi pada metabolisme fotosintesis ini terjadi pada mikroba prokariotik seperti bakteri dan cyanobacteria. Memerlukan sinar matahari atau foton dan pigmen. Fototrof membuat gula di dalam sel untuk respirasi atau energi. Heterotrof mengambil gula di luar sel untuk respirasi atau energi. Terdapat dua macam fotosintesis, yaitu fotosintesis anoksigenik yang tidak menghasilkan O2, seperti contohnya pada bakteri ungu non-belerang dan bakteri hijau belerang. Fotosintesis oksigenik menghasilkan O2, contohnya pada fotosintesis cyanobacteria. Metabolisme karbohidrat, glikolisis, glukosa menjadi pirufat. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yaitu pirufat diubah menjadi CO2 dan NAD pembawa H+. Oksidasi transport elektron. NAD dan H+ memasuki sesi reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Kemudian fosforilasi oksidatif. Energi dari transport elektron menghasilkan ATP dari ADP dan PI. Tahapan dalam respirasi. Pada tahap pertama yaitu glikolisis. Pada tahap glikolisis, glukosa itu akan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian memasuki tahap kedua yaitu dekarboksilasi asam pirufat. Nah, pada tahap kedua ini, pirufat yang berasal dari glikolisis itu didehidrogenasi untuk menghasilkan asetil-CoA dan karbon dioksida oleh enzim pirufat dehidrogenase kompleks. Kemudian tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Pada tahap ketiga ini, molekul asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP dan NADH, FADH2, dan CO2. Kemudian tahap keempat yaitu tahap rantai pernafasan. Nah, pada tahap 4 ini, elektron akan ditransfer ke protein-protein yang membentuk ATP.
Oksigen akan berperan sebagai elektron akseptor atau penerima elektron terakhir. Setelah menerima elektron, oksigen akan bereaksi dengan H+ membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Rantai respirasi terdiri atas serangkaian protein dengan gugus prostetik yang terikat kuat dan mampu menerima dan memberikan elektron. Setiap anggota dapat menerima elektron dari anggota sebelumnya dan memindahkan elektron ke molekul anggota berikutnya. Nah, elektron yang masuk ke dalam rantai transport elektron itu kaya akan energi. Tetapi pada saat elektron tersebut melalui rantai respirasi menuju ke oksigen dengan cara tahap demi tahap, elektron akan kehilangan kandungan energi bebasnya. Banyak dari energi tersebut yang disimpan di dalam bentuk ATP. Nah, pada saat masing-masing pasangan elektron melalui rantai respirasi dari NADH menuju oksigen, sintesis 3 molekul ATP dari ADP dan fosfat itu berlangsung bersama-sama. Ketiga bagian rantai respirasi yang memberikan energi untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian pada fosforilasi oksidatif ini merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 kepada O2 melalui serangkaian pengemban elektron. Nah, proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme. Glikolisis, degradasi glukosa menjadi pirufat. Terdapat 4 lintasan, yaitu lintasan fruktos bifosfat aldolase yang lebih dikenal dengan lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Kemudian lintasan heksos monofosfat atau HMP, lintasan oksidatif pentosa fosfat atau PP, dan lintasan Ellner-Doudoroff atau ED. Nah, lintasan EMP, HMP, dan PP itu pada prokariotik seperti jamur, alga, dan protozoa, dan prokariotik seperti bakteri. Sedangkan lintasan ED itu hanya pada beberapa bakteri aerob obligat. Lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP pathway. Jadi pada lintasan ini glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini dia memerlukan ATP agar dapat melepaskan energi dan diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase yang memakai satu molekul ATP. Kemudian enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat yang merupakan isomer satu sama lain. Kemudian karena pada tahap selanjutnya itu yang dipakai hanya gliseraldehida 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi isomernya, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat selanjutnya akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan bantuan enzim trifosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini adalah dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian, 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfonil pirufat dengan bantuan enzim enolase untuk mengeluarkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk asam yang lain, yaitu asam fosfonil pirufat. Kemudian, fosfonil pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat dengan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini dihasilkan ATP, sehingga hasil akhir dari EMP pathway yaitu 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP.
lintasan heksos monofosfat atau HMP. Jadi pertama-tama glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim heksokinase. Pada tahap ini digunakan ATP yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfogluconolacton dengan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, di mana terjadi pembuangan H+ dan kemudian direaksikan dengan NADP+ membentuk NADPH. 6-fosfogluconolacton diubah menjadi 6-fosfogluconat dengan dikatalisis oleh enzim 6-fosfoglucolactonase. Pada tahap ini terjadi hidrolisis. Kemudian 6-fosfogluconat akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Terjadi dekarboksilasi oksidatif di mana NADP+ sebagai elektron akseptor membentuk molekul NADPH yang lain serta CO2. Kemudian ribulosa 5-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu silulosa 5-fosfat yang dengan dikatalisis oleh enzim fosfopentosa isomerase. Kemudian silulosa 5-fosfat bila tidak melepaskan gugus asetil fosfat maka diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya diubah menjadi pirufat. Bila melepaskan gugus asetil fosfat dan ketambahan gugus koenzim A akan menjadi asetil CoA. Sehingga hasil akhir lintasan HMP adalah 1 pirufat, 1 asetil fosfat, 1 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Lintasan ini juga menghasilkan ribulosa 5-fosfat yang merupakan prekursor nukleotida. Lintasan pentosa fosfat atau PP. Jadi pada lintasan ini terdapat 2 fase, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Pada fase oksidatif yaitu glukosa itu akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase menghasilkan NADPH, CO2, dan ribulosa 5-fosfat. Kemudian memasuki tahap fase non-oksidatif yaitu ribulosa 5-fosfat akan diubah menjadi isomernya yaitu silulosa 5-fosfat. Kemudian enzim transketolase akan mengkatalisis proses pemindahan unit 2 karbon dari silulosa 5-fosfat kepada ribulosa 5-fosfat yang menghasilkan sedopetolosa 7-fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Kedua produk ini kemudian memasuki reaksi transaldolasi. Nah, kemudian enzim transaldolasi memungkinkan pemindahan moitas dehidroksiaseton 3 karbon dari sedopetulosa 7-fosfat kepada gliseraldehid 3-fosfat untuk membentuk fruktosa 6-fosfat dan eritrosa 4-fosfat. Kemudian reaksi berikutnya melibatkan enzim transketolase dengan silulosa 5-fosfat berfungsi sebagai donor glikoaldehid. Pada keadaan ini, eritrosa 4-fosfat bertindak sebagai akseptor dan hasil reaksinya adalah fruktosa 6-fosfat serta gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat ini akan diubah menjadi pirufat, sehingga hasil akhir dari pemecahan satu molekul glukosa adalah 1 pirufat, 3 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Lintasan Enter-Doudoroff atau ED. Jadi pada lintasan ini glukosa itu akan diubah menjadi 6-fosfogluconat yang selanjutnya didehidrasi menjadi 2-keto-3-deoksi 6-fosfogluconat. Nah, molekul ini kemudian dipecah menjadi pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi pirufat sehingga hasil akhir dari pemecahan satu molekul glukosa adalah 2 pirufat, 1 ATP, dan 2 NADPH. Siklus Krebs, pirufat diubah menjadi CO2 dan NAD. Jadi, asam pirufat dari proses glikolisis itu akan diubah menjadi asetil CoA melalui proses oksidasi.
Kemudian asetil-CoA akan berkondensasi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isomernya, yaitu isositrat dengan dikatalisis oleh enzim akonitase. Kemudian enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NADH. Pada reaksi ini terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Kemudian alfa ketoglutarat akan mengalami oksidasi dan menghasilkan oksalosuksinat dengan dikatalisis oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian oksalosuksinat akan diubah menjadi suksinat, dan suksinat yang dihasilkan akan dioksidasi menjadi fumarat dengan dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, fumarat akan diubah menjadi malat dengan dikatalisis oleh enzim fumarase. Nah, malat akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus terjadi. Hasil akhir dari siklus Krebs yaitu 4CO2, 6NADH, 2FADH, dan 2 ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wasya Sugiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wasya Sugiati akan menjelaskan materi berikutnya dari metabolisme mikroba. Di sini ada transport elektron atau rantai pernapasan, di mana oksidasi NADH dan reduksi senyawa kimia lain pembawa elektron untuk menghasilkan energi yang membentuk ATP pada proses fosforilasi oksidasi, di mana ada donor elektron, kemudian ada terminal akseptor elektron, di mana ada proses reduksi dan oksidasi. Untuk yang pertama itu molekul NADH, di mana NADH melepaskan elektron ke kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan elektron yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran, di mana NADH akan kehilangan satu elektron dan akan berubah menjadi NAD+. Elektron diteruskan ke ubicunion, lalu elektron lagi diteruskan akan ke kompleks protein 2. Ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian elektron diteruskan ke sitokrom C. Elektron akan diteruskan ke kompleks protein 4 memicu dipompanya H+ ke ruang antar membran. Kemudian elektron juga akan diterima oleh molekul O2 yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung transfer elektron dari macam-macam protein pemicu dipompanya 3H+ keluar ke ruang antar membran, itu ada H+ atau protein yang kembali ke matriks mitokondria melalui enzim yaitu ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase memicu enzim untuk membentuk ATP secara bersamaan. Kemudian karena terbentuk 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuk 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP itu oleh enzim ATP sintase disebut dengan kemiosmosis. Kemudian pada molekul FADH2, di mana pada molekul FADH2 akan mentransfer elektron bukan ke kompleks protein 1, tetapi ke kompleks protein 2, di mana di pada kompleks protein 2 itu tidak memicu pemompaan H+. Kemudian setelah dari kompleks protein 2 itu, elektron akan ditangkap oleh ubicunion. Dan untuk selanjutnya proses ini akan sama seperti pada tahap NADH. Kemudian pada FADH2 itu, jadi pada transfer ini yang berasal dari pemompaan 2H+ keluar ruang antar membran sehingga didapatkan 2 molekul ATP saja. Redox tower atau menara energi, di mana perbedaan redox menggambarkan besarnya perolehan energi. Semakin negatif maka semakin tereduksi, dan kemudian semakin positif maka akan semakin teroksidasi. Perbedaan redox ini menyebabkan terjadinya pergerakan elektron. Siklus glikosilat atau glikosilat siklis. Siklus glikosilat dilakukan oleh prokariotik yang mengoksidasi asam asetat. Siklus ini mirip dengan siklus Krebs, tetapi isositrat tidak diubah menjadi oksalosuksinat, tetapi dipecah menjadi glikosilat dan suksinat.
Pembentukan suksinat, isositrat dipecah menjadi glikosilat oleh enzim isositrat liase. Pada proses ini, reaksi dehidrogenase isositrat dan alpha-ketoglutarat oleh isositrat dehidrogenase dan alpha-ketoglutarat dehidrogenase dilewati hingga kehilangan karbon via pelepasan dua molekul CO2 dapat dihindarinya. Kemudian untuk pembentukan malat, reaksi ini melibatkan glikosilat yang direaksi dengan asetil CoA untuk membentuk malat yang dikatalisis oleh enzim malat sintase. Lalu malat mengalami reaksi dehidrogenase oleh enzim malat dehidrogenase oksalat. Oksalat akan didekarboksilasi dan difosforilasi menjadi PEP yang akan masuk ke jalur gluconeogenesis. Nah, jadi enzim kunci dalam siklus glikosilat itu ada isositrat liase yang memecah isositrat menjadi suksinat dan glukosilat, dan enzim malat yang mensintesis malat dari glikosilat dan koenzim A. Fermentasi metabolisme heterotrof dengan senyawa organik sebagai aseptor elektron atau hidrogen terminal. Substrat dioksidasi tidak sempurna. Produk akhir disimilasi glukosa adalah senyawa organik sederhana yang disekresi ke dalam medium sebagai wasit produk. Biasanya berupa alkohol dan asam. Di sini ada fermentasi dan respirasi, di mana fermentasi itu terjadi dalam kondisi di mana ada oksigen, gula di metabolisme untuk asam lemak dengan menggunakan glukosa ke dalam tempat O2 dan dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Di mana gula maltosa itu dapat diubah menjadi laktat, etanol, dan CO2. Kemudian respirasi, di mana respirasi itu adalah energi yang berasal dari metabolisme glukosa. Selama respirasi O2 terinspirasi, sementara CO2 dikeluarkan dan kemudian NADH akan melakukan proses transport elektron akan menghasilkan ATP, O2, dan H2O. Produk akhir fermentasi yaitu adalah asam pirufat, di mana ada organisme Streptococcus, Lactobacillus, dan Bacillus, di mana akhirnya itu berupa asam laktat. Chirococcus yaitu akan menghasilkan etanol dan CO2. Kemudian ada Propionibacterium akan menghasilkan asam propionat, asam asetat, CO2, dan H2O. Kemudian ada Clostridium, di mana dia akan menghasilkan asam butirat, butanol, aseton, isopropil, alkohol, dan CO2. Kemudian ada Asacearia salmonella, di sini akan menghasilkan etanol, asam laktat, asam suksinat, asam asetat, CO2, dan H2O. Kemudian ada Enterobacter, di mana akan menghasilkan etanol, asam laktat, asam format, butanediol, aseton, CO2, dan H2. Metabolisme protein. Bakteri, ragi, dan kapang memerlukan senyawa nitrogen dalam bentuk asam amino, serta asam nukleat, purin, dan pirimidin. Mikroba lainnya dapat menggunakan amonia atau nitrat untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Beberapa bakteri menfiksasi N2 menjadi amonia. Asimilasi amonia, di mana L-glutamat ditambah NH+ dan ditambah ATP akan menghasilkan L-glutamin ditambah ADP dan PI. Kemudian selanjutnya glutamat sintesis mentransfer satu gugus amino dari glutamin ke molekul Y-ketoglutarat sehingga terbentuk dua molekul L-glutamat. Kemudian ada Y-ketoglutarat ditambah L-glutamin ditambah dengan NADPH2 dan ditambah dengan H+ akan menghasilkan L-glutamat dan menghasilkan NADP+. Biosintesis asam amino. Asimilasi amonia menjadi asam amino glutamat adalah langkah awal dari rangkaian pembentukan asam amino lainnya. Katabolisme asam amino. Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi secara umum. 20 asam amino dapat digenerasi menjadi 6 senyawa antara yang memasuki sistem metabolisme karbohidrat yaitu pirufat, asetil CoA, kemudian ada oksalat fumarat, suksinil CAA, dan Y ketoglutarat. Biosintesis asam amino, di mana di sini ada glukosa. Glukosa itu akan melanjutkan menjadi glikoraldehid, dan di mana di
biosintesis asam amino. Di sini ada glukosa, kemudian dilanjutkan akan menjadi gliseraldehid. Nah, kemudian gliseraldehid ketika dilanjutkan akan menjadi serin dan glisin. Dan pada serin itu akan terjadi siteinin dan sitisin. Nah, kemudian ketika gliseraldehid dilanjutkan akan membentuk ada PEP, kemudian ada piruvat, di mana piruvat bisa membentuk alanin, di mana alanin itu akan membentuk asparpat. Asparpat akan membentuk NAD atau bakteria dan asparagin. Nah, kemudian asparpat ketika dilanjutkan akan menjadi beta asparati P. Nah, selanjutnya itu asparpat beta semialdehid itu akan membentuk menjadi lisin, metadionin, treonin dan di mana treonin akan menjadi isoleusin. Nah, kemudian piruvat akan menjadi valin dan leusin, di mana kemudian pada piruvat yang pertama itu dia ketika dilanjutkan kemudian pada asetil CoA dan pada proses tersebut akan dilanjutkan membentuk lisin atau fungi, kemudian ada glutamat, di mana glutamat itu akan membentuk glutamin, arginin, prolin. Nah, kemudian yang pertama tadi pada PEP, di mana PEP itu ada DAHP dan kemudian menjadi sikimate, di mana sikimate akan menjadi korismate, di mana korismate itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ubiquinion, ada folat, ada menaquinon, kemudian ada triptopan, kemudian menjadi NAD atau fungi, ada tirosin, penilalanin, dan enterselin. Biosintesis nukleotida, di mana biosintesis nukleotida itu ada biosintesis purin dan pirimidin, di mana biosintesis pirimidin itu pembentukan sinjin pirimidin itu pembentukan asparpat dan karbomoli fosfat itu dikatalis oleh asparpat transkarbomilase, dan kemudian dia akan membentuk karbomoli asparpat. Nah, kemudian akan dilanjutkan lagi menjadi dihidroorotat. Nah, dihidroorotat itu kemudian itu akan dioksidasi oleh NADH plus menjadi orotat, dan orotat itu bereaksi dengan PRPP membentuk orodilat, dan orodilat itu kemudian akan difiksasi menjadi UMP. Nah, kemudian yang tahapan purin itu adalah terjadi sintesis purin dalam hati, sintesis dari nukleotida, terbentuk nukleotida inisionin 5 aksen monofosfat atau IMP. IMP itu basa purin itu berikatan pada molekul ribosa, di mana basa purin dibangun dari atas ribosa dengan beberapa amidotransferase dan reaksi transformilasi sintesis, di mana IMP membutuhkan 5 mol ATP, 1 mol glutamin, 1 mol glisin, 1 mol CO2, 1 mol asparpat, dan 2 mol format. Nah, kemudian untuk yang di percabangan tersebut itu ada GMP dan AMP. Di mana melalui serangkaian reaksi menggunakan ATP, tetrahidrofolat, derivat, glutamin, glisin, dan asparpat menghasilkan jalur IMP dikatalisis oleh glutamin amidotransferase. Nah, kemudian IMP merupakan titik cabang untuk biosintesis purin karena dapat dikonveksi menjadi baik AMP maupun GMP melalui jalur yang berbeda. Jalur yang mengarah ke AMP memerlukan energi dalam bentuk GTP, yang menjarak ke GMP memerlukan energi dalam bentuk ATP. Nah, pemanfaatan GTP dalam jalur untuk sintesis AMP memungkinkan sel untuk mengontrol protein AMP dan GMP untuk dekat dengan kesetaraannya. Nah, kemudian GTP akumulasi kelebihan akan menyebabkan sintesis AMP dipercepat oleh IMP sebaliknya dengan menyumbangkan sintesis GMP. Metabolisme lipid bersama-sama karbohidrat dan protein. Lemak adalah metabolit primer yang harus tersedia agar mikroba dapat tumbuh, berproliferasi, dan beraktivitas. Komponen lemak, membran sitoplasma, mesosom, dan membran inti pada mikroba eukariotik. Glikosidiligliserid, gliserid, dan
lipoteicoid asid ditemukan di bakteri gram positif saja, sedangkan lipopolisakarida terdapat di bakteri gram negatif. Lipid juga didegradasi untuk mendapat energi. Lipid lebih banyak menghasilkan energi daripada glukosa. Total energi yang dihasilkan dari pemecahan asam lemak dapat mencapai 49,3 ATP, sedangkan dari glukosa adalah maksimal 41 ATP. Biosintesis asam lemak atau fatty acid jenuh dan tak jenuh, di mana yang pertama itu ada CH3COOS ACP ditambah 4 HOOC CH2COS ACP, yaitu asetil ACP dan moli ACP, di mana keduanya itu reaksi ini akan membentuk 3 ketodekonoli ACP. Nah, kemudian 3 ketonoli ACP itu akan mengalami reduksi, di mana akan mengalami reduksi menjadi beta hidroksidekanoli ACP. Kemudian beta hidroksidekanoli ACP itu terbagi menjadi dua, yaitu di mana menjadi dehidrase, di mana dia akan mengalami kondensasi enzim, di mana enzimnya akan terkondensasi dan akan membentuk asam faksinat yang termasuk dari asam, di mana asam lemak tak jenuh. Nah, kemudian yang di cabang satunya itu ketika beta hidroksiasil ACP dehidrose mengalami kemudian dilanjutkan enoli ACP mengalami reduksi, dia akan membentuk asam stearat, yaitu termasuk dari asam lemak jenuh. Mikroba dengan biosintesis asam lemak tidak jenuh melalui lintasan anaerob dan aerob. Di mana lintasan aerob itu yang pertama ada Escherichia coli, di mana Escherichia coli itu termasuk dari gram negatif dan berada di usus besar manusia. Kemudian ada Salmonella typhimurium, yaitu dia berada pada daging mentah, yaitu pada kotoran unggas juga, di mana dia pada proses pemotongannya dia bisa masuk ke dalam daging tersebut. Nah, kemudian ada Serratia maicescens, di mana digunakan untuk pewarna alami. Nah, kemudian ada Azotobacter agilis, di mana ini adalah untuk pupuk hayati dan untuk biopolimer. Nah, kemudian ada Lactobacillus plantarum, di mana itu untuk menjaga dari saluran pencernaan pada manusia. Nah, kemudian ada Agrobacterium tumefaciens, di mana itu untuk penyakit tumor, di mana dia itu dapat menyebabkan penyakit tumor yang terjadi pada tumbuhan dikotil. Nah, kemudian ada Clostridium pasterium, di mana Clostridium pasterium itu untuk fiksasi pada proses fiksasi untuk hidup bebas. Nah, kemudian ada Staphylococcus haemolyticus, di mana Staphylococcus ini ada pada kulit manusia. Nah, kemudian ada Clostridium butyricum, di mana ini adalah untuk membuat zat kimia. Lalu ada Caulobacter crescentus, di mana ini untuk proses pembuatan zat kimia juga. Lalu itu ada Propionibacterium. Untuk yang ini itu dikatakan dapat termasuk parasit, umumnya jenis ini pada kulit manusia. Lalu ada Chlorophyllus auranticus, ini adalah bakteri pada sumber air panas. Lalu ada Chlorobium limicola, di mana pada bakteri ini mereka itu memproduksi metana dan hidrogen sulfid. Lalu ada lintasan aerob, di mana lintasan aerob itu ada bakteri alkaligenes physalis, di mana bakteri ini hidup di kotoran atau di tanah, dan dia ada di sekitar lingkungan manusia. Kemudian ada Corynebacterium diphtheria, di mana dia itu dapat menyebabkan difteri. Kemudian ada Mycobacterium pellei, di mana dia akan
menginfeksi manusia. Kemudian ada Bacillus atau beberapa spesies, dia itu termasuk dari bakteri gram positif, dia juga baik untuk saluran pencernaan manusia. Kemudian ada Micrococcus luteus. Pada Micrococcus luteus itu dia berada di tanah, debu, air, dan di udara. Kemudian ada Beggiatoa, di mana Beggiatoa itu berada di lingkungan yang kaya akan belerang atau sulfur. Nah, kemudian ada Leptospira caecola, di mana dia itu bakteri yang menyebar melalui air seni pada hewan yang terinfeksi dari bakteri tersebut. Jadinya dia itu bakteri tersebut menyebar melalui air seni hewan tersebut. Nah, kemudian ada Saccharomyces cerevisiae, di mana itu untuk fermentasi roti atau berupa ragi. Nah, kemudian ada Neurospora crassus, di mana itu juga termasuk untuk produk makanan yang berupa untuk bakteri jenis ini biasanya terdapat pada oncom. Nah, untuk yang berikutnya itu ada Stimatella aurocanthia, di mana pada kayu atau jamur yang sudah busuk. Degradasi lemak adalah di mana degradasi lemak menjadi asam lemak atau fatty acid dan gliserol yang dikatalisis oleh enzim lipase. Jadi, maksudnya itu di mana lemak yang berubah menjadi asam lemak dan gliserol dibantu oleh adanya enzim lipase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf karena terkendala adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka. Jadi, maka dibuatlah video ini. Jadi, apabila video ini penjelasannya kurang paham, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.